Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar Quran Hadis kelas 4. Pada pembahasan kali ini kita masih membahas tentang bab 2 tentang surah Al-Ma'un. Pada bagian B kita akan sama-sama mempelajari tentang terjemah surat Al-Ma'un. Perhatikan terjemah surat Al-Ma'un di bawah ini agar kalian dapat memahami isi kandungan surat Al-Ma'un. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk memahami isi kandungan surah Al-Ma'un, maka terlebih dahulu kita harus memahami terjemah surat Al-Ma'un. Pada bagian pertama, kita akan sama-sama memahami terjemah surat Al-Ma'un per kalimat. Nah, tahap awal yang harus kita lakukan adalah memahami surah Al-Ma'un per kalimat. Contohnya seperti yang ada di buku kalian yang ada kolomnya. Pada bagian 1 terjemah surat Al-Ma'un per kalimat. Ara'aita, tahukah kamu, allazi artinya orang yang yukadzibu mendustakan bidini agama, wazalika maka itulah. Nah, sehingga sampai akhir pada kolom yang ke-20. Maka surah Al-Ma'un tersebut terdapat 20 kalimat di dalamnya. Selepas kita memahami terjemah surat Al-Ma'un per kalimat, maka mari kita pahami pula terjemah surat Al-Ma'un per ayat. Nah, jadi ada pengertian surah Al-Ma'un per kalimat dan ada per ayat. Per ayat itu seperti apa dan bagaimana? Per ayat itu seperti ini. Di dalam surah Al-Ma'un itu terdapat 7 ayat. Nah, coba kita pahami makna pada setiap ayat yang terdapat pada surah Al-Ma'un. Contohnya, ara'aitan ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, wazzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, hingga sampai ayat yang ke-7. Difahami, diperhatikan, serta kalau bisa dan mungkin untuk dihafal, maka hafalkanlah terjemah surat Al-Ma'un per ayat per kalimat terlebih dahulu, baru kalian pahami per ayat. Dan selepas kita memahami surah Al-Ma'un, kita setidaknya harus hafal surah-surah pendek ini. Tujuannya ya barangkali bisa kita gunakan untuk surah-surah pendek yang kita baca saat melaksanakan sholat 5 waktu, atau saat kita memimpin sholat. Nah, menghafal surat Al-Ma'un harus dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid yang berlaku, sehingga hak-hak Al-Quran tersebut telah kita tunaikan. Apabila kita menghafal tidak sesuai dengan ilmu tajwid yang baik dan benar, berarti hafalan kita cacat ataupun salah. Apabila kita tersalah dengan sengaja, maka hukumnya berdosa. Adapun cara latihan menghafal yang mudah antara lain harus memperhatikan langkah-langkah berikut. Nah, ini salah satu metode cara menghafal surah Al-Ma'un ataupun surah-surah pendek yang ada di dalam Al-Quran. Pertama, caranya kalian buat kelompok kecil dengan anggota paling banyak 5 orang. Apabila posisi kalian berada di dalam kelas atau mempunyai kawan-kawan yang banyak di rumah atau kakak adik yang banyak. Tetapi apabila tidak memungkinkan untuk membuat kelompok sebanyak 5 orang, cukup 2 orang saja. Baik kalian dengan orang tua kalian atau kalian dengan kakak atau abang kalian. Nah, kemudian memilih ketua kelompok. Apabila hal ini diterapkan di dalam kelas, tetapi apabila kita belajar di rumah atau menghafal di rumah, cukup kita tunjuk kakak, abang atau orang tua kita yang menjadi pemandu atau ketua kelompok kita. 3. Hafalkanlah terlebih dahulu bersama-sama. Artinya membaca dan mengulang-ulang lafaz surat Al-Ma'un tersebut dari awal hingga akhir bersama-sama, sehingga orang tua, kakak, abang kalian dapat membimbing kalian untuk membaca dengan baik dan benar, dan kalian bisa menirukan bacaan tersebut dengan baik pula.
Setelah hal tersebut dilakukan, yang terakhir latihan perorang dipandu oleh ketua kelompok atau orang tua, abang dan kakak kalian. Berikut adalah lafaz surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin wa wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, kalian ikutin, kalian tirukan sesuai dengan tajwid yang berlaku. Sesuatu yang harus dibaca panjang maka harus dibaca panjang, dan yang dibaca pendek tidak boleh dibaca panjang. Selanjutnya kita akan memahami isi kandungan surah Al-Ma'un. Setelah kita memahami terjemah surat Al-Ma'un per kalimat, per ayat, dan menghafal surah Al-Ma'un bersama-sama, saatnya kita memasuki langkah yang berikutnya, yakni memahami isi kandungan surat Al-Ma'un. Apa sih isi kandungan yang terdapat pada surah Al-Ma'un? Menurut para ulama, surat ini dikelompokkan ke dalam surah Makkiyah. Nah, kenapa disebut dengan surat Makkiyah atau dikelompokkan ke dalam surah Makkiyah? Karena surah ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Artinya hijrah itu pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nama lain surat Al-Ma'un ini sangat banyak sekali. Di antaranya namanya Ad-Din, boleh juga At-Takzib atau Al-Yatim, Ara'aita, dan surat Ara'aital ladzi. Jadi nama surah Al-Ma'un ini namanya banyak. Ada Ad-Din, At-Takzib, Al-Yatim, Ara'aita, dan bisa juga Ara'aital ladzi. Surah ini membahas tentang apa? Surah ini membahas tentang kecaman terhadap mereka yang mengingkari kebenaran hari kiamat. Jadi kalau ada orang yang mengingkari tentang kebenaran terjadinya hari kiamat, surah ini adalah kecaman bagi mereka-mereka yang mengingkari kebenaran terjadinya hari kiamat, dan bagi orang yang melalaikan sholat. Menurut ulama yang bernama Al-Biqai, tujuan utama surat ini diturunkan ialah peringatan atas pengingkaran terhadap terjadinya hari kebangkitan, yang mana mengingkari hal tersebut, mengingkari terhadap hari kebangkitan, itu merupakan sumber segala kejahatan. Kenapa? Sebab karena orang tersebut akan melakukan keburukan dan melecehkan segala bentuk kebaikan, menganggap bahwa kebaikan itu tidak ada fungsinya, sehingga mereka bebas untuk melakukan segala kejahatan. Nah, ini penyebab utama turunnya surah Al-Ma'un menurut ulama yang bernama Al-Biqai. Adapun urutan turunnya surah Al-Ma'un, yaitu merupakan wahyu yang ke-17. Berarti Al-Ma'un ini adalah wahyu yang diturunkan yang ke-17, yang diturunkan sesudah surat At-Takasur dan sebelum surah Al-Kafirun, yang mana jumlah surah Al-Ma'un ini ada 7 ayat. Dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa salah seorang di antara Abu Sufyan, Abu Jahal, dan As bin Walid suatu ketika menyembelih seekor unta. Tiba-tiba datang anak yatim. Ngapain anak yatim ini datang ke mereka? Anak yatim ini datang untuk meminta sedikit daging yang disembelih oleh mereka. Tetapi apa tanggapan para tokoh-tokoh Abu Sufyan, Abu Jahal, dan As bin Walid ini? Mereka justru tidak membolehkan atau menolak, bahkan menghardik dan sampai mengusir anak tersebut.
Nah, hal tersebut merupakan latar belakang penyebab turunnya 3 ayat pertama surah Al-Maun yang bunyinya ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kalian siapakah orang yang mendustakan agama? Orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Nah, itulah 3 latar belakang yang menyebabkan turunnya surat Al-Maun pada ayat 1 sampai 3. Adapun orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghardik anak yatim, bisa diartikan menganiaya, mengganggu, atau tidak bersahabat dengan mereka. Nah, jadi orang yang mendustakan agama itu bisa diartikan menganiaya atau mengganggu kegiatan mereka, mengganggu kesenangan mereka, mengganggu keinginan mereka, atau tidak bersahabat dengan mereka, menolak mereka, menganggap mereka tidak sebagai sahabat. Nah, ini adalah contoh orang yang mendustakan agama. Quraisy Shihab mengartikan seperti ini, dengan tidak peduli terhadap anak yatim. Artinya, orang yang mendustakan agama itu menurut Quraisy Shihab adalah orang yang tidak peduli sama sekali dengan anak yatim, tentang kependidikan mereka, tentang sekolah mereka, tentang makan mereka, kelangsungan hidup mereka. Berarti cuma dibiarkan saja anak yatim tersebut terlantar, hidup terlunta-lunta, mencari makan sendiri, padahal mereka masih kecil-kecil, belum waktunya untuk bekerja. Nah, Quraisy Shihab mengartikan seperti ini. Adapun ciri lain orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Yang maksudnya ialah tidak memberi makan orang miskin, baik dengan harta yang ia miliki, dengan apa yang ia mampu berikan kepada orang miskin, atau tidak menganjurkan orang lain untuk memberikan makan kepada mereka. Oh, jangan kasih orang itu, seperti itu. Orang itu pura-pura miskin aja umpamanya. Nah, hal tersebut merupakan orang yang mendustakan agama menurut para ulama. 4 ayat berikutnya masih berhubungan dengan 3 ayat sebelumnya tentang orang yang mendustakan agama. Siapa lagi orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama diantaranya ialah orang yang sholat. Kok orang yang sholat termasuk orang yang mendustakan agama? Artinya orang yang sholat tetapi lalai dalam sholatnya, yang diartikan sebagai tindakan yang akan menjerumuskan ke neraka wail. Nah, lalai dalam salat itu dapat menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka wail. Bagi orang yang sholat, lalai sholatnya bisa disebabkan karena riya. Riya adalah suatu penyakit yang bisa membuat kita lalai dalam sholat, atau bisa merusak ibadah sholat kita. Kenapa? Karena riya ini merupakan perbuatan yang abstrak, atau bisa diartikan perbuatan yang gaib, yang tidak bisa dilihat dan tidak nampak, sulit bahkan mustahil dapat diketahui oleh orang lain. Jangankan orang lain, diri kita sendiri pun terkadang tidak sadar apabila kita telah tenggelam ke dalam kebahagiaan atau ke dalam riya. Nah, contohnya seperti kita sholat ingin dipuji orang lain, ingin dianggap orang lain rajin, atau kita bersedekah ingin dibilang orang rajin bersedekah, rajin memberi, menolong orang, ingin dihargai orang lain. Hal tersebut merupakan perbuatan riya. Nah, karena materi kita tentang sholat,
berarti sholatnya itu bukan karena Allah tetapi karena sesuatu. Riya diibaratkan sebuah perbuatan yang tanpa makna apapun, yang digambarkan oleh firman Allah dalam surat Al-Baqarah 264 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ya an-nas wa la yu'minu fatarakahu saldan la yaqdiruna ala syai'in billahi wal yawmil akhir wa masaluhu kamasali safwanin alaihi turab asabahu mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutkannya, yakni menyebut-nyebutkannya ke orang lain. Oh, saya tadi bersedekah loh, umpamanya, saya tadi memberi loh, saya tadi kasih itu loh, atau menyakiti perasaan si penerima. Ini saya kasih makanan ini, Bapak makannya, habiskan, jangan nggak habis, saya udah baik-baik hati ngasih. Nah, itu dapat menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah ia bersih, tidak tertanah. Mereka tidak menguasai suatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi riya tersebut dapat menghapuskan segala bentuk kebaikan kita, bersih tanpa tersisa. Ya, jadi apa yang kita lakukan akhirnya hanya sia-sia belaka. Selanjutnya, ciri orang yang mendustakan agama pada ayat berikutnya adalah tidak mau menolong dengan barang-barang berguna. Mana'a yamna'u, yang artinya menolak, tidak memberikan. Bisa juga diartikan tidak menolong. Al-ma'un menurut ulama terambil dari kata ma'unah yang berarti bantuan. Para ulama menafsirkan dengan beberapa arti seperti zakat harta benda, alat-alat rumah tangga, air atau keperluan sehari-hari seperti piring, periuk, cangkul dan lain-lain. Jadi maksud ayat terakhir wayamna'unal ma'un, ya, ayat terakhir ini adalah orang yang tidak mau menolong atau memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Ada tetangga yang membutuhkan peralatan rumah, membutuhkan air, dan sedangkan dia tidak mampu untuk membelinya. Nah, tetapi dia tidak mau memberi bantuan. Nah, ini juga termasuk ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang terakhir, pokok-pokok kandungan surah Al-Ma'un. Adapun pokok-pokok isi kandungan surah Al-Ma'un antaranya, pertama, sifat orang yang mendustakan agama, diantaranya menghardik anak yatim, tidak mau memberi makan orang miskin, yang pertama. Kemudian sifat orang yang mendustakan agama yang lainnya adalah melalaikan sholat. Kemudian sifat orang yang riya, sifat orang yang berbuat riya yang termasuk mendustakan agama. Dan juga sifat orang yang enggan menolong sesama dengan barang yang berguna, atau tidak mau memberikan zakat, mengeluarkan zakat, atau memberikan infak dan sedekah kepada tetangga ataupun kepada orang lain. Nah, yang terakhir, mengamalkan isi kandungan surah Al-Ma'un agar kita memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat. Mari kita membiasakan diri sebagai berikut. Yang pertama, menyayangi anak yatim dan membantu meringankan beban hidupnya, baik dengan sedikit harta kita yang kita sisihkan untuk mereka, atau memberikan
hal-hal yang berguna untuk mereka, baik pendidikan dan lain-lainnya sebagainya. Kemudian membantu fakir miskin dan meringankan beban hidupnya, yakni dengan membantu kesusahan mereka baik dari segi makanan ataupun yang lainnya. Melaksanakan sholat tepat waktu dengan khusyuk semata-mata karena Allah, bukan karena siapa-siapa dan bukan karena apa-apa. Yang keempat, menginfakkan sebagian rezeki yang kita miliki untuk menolong sesama. Jika kita sudah terbiasa melaksanakan sesuatu karena Allah dalam segala amal perbuatan maupun ibadah kita setiap hari, ia akan mendapatkan balasan dari Allah berupa kebahagiaan, bahagia di dunia dan akhirat. Hikmah mempelajari surat Al-Ma'un. Hikmahnya, pertama, membina hubungan harmonis antara orang yang hartanya melimpah dengan orang yang kurang mampu, dan menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Tidak ada si kaya dan si miskin, semua manusia hakikatnya sama. Yang kaya menghargai yang miskin dan yang miskin menyayangi yang kaya, karena doa orang miskin itu sangat mustajabah. Kedua, anak yatim mendapatkan perhatian dan kasih sayang sehingga mereka merasa terlindungi dengan sebab bantuan dan pertolongan kita. Jika kita melaksanakan ibadah tepat waktu dan tidak disertai dengan ria, mengharapkan sesuatu dari orang lain, dan yang kita harapkan hanya semata-mata karena Allah, ridha Allah, maka jiwa ini akan menjadi tenang, tentram, dan selalu merasa dekat dengan Allah, serta akan meningkat kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian materi kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.